Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Avianus Cahara Putri dari kelas 11 IPS 1. Saya akan membacakan tempat rangkuman yang terdapat di modul catatan bab 7. Penggahuruan, latar belakang masalah. Nasionalisme berasal dari kata nation Inggris dan nation Belanda yang berarti bangsa. Bangsa adalah sekelompok masyarakat yang mendiami wilayah tertentu dan memiliki hasrat serta kemampuan untuk bersatu. Karena adanya persamaan nasib, cita-cita, dan tujuan. Nasionalisme merupakan suatu konsep penting yang harus tetap dipertahankan untuk menjaga agar suatu bangsa tetap berdiri kokoh dalam kerangka sejarah pendahulunya. Dengan semangat nasionalisme yang tinggi, maka eksistensi suatu negara akan selalu terjaga dari segala ancaman, baik ancaman secara internal maupun eksternal. Sasaran nasionalisme adalah menyebarkan kesadaran berbangsa atau terbentuknya sebuah nasion contoh. Nasionalisme melahirkan upaya untuk membentuk bangunan kebangsaan nation building, yaitu upaya yang terencana dan sistematis untuk menanamkan kesadaran bahwa walaupun dari keanekaragaman ras, etnis, agama, ataupun budaya, namun itu semua merupakan dalam satu wadah, yaitu bangsa. Akar nasionalnya Indonesia dan pengaruhnya pada masa kini. Nasionalisme adalah paham kebangsaan yang menyambung maka kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki kebanggaan sebagai bangsa atau memelihara kehormatan bangsa, memiliki rasa solidaritas setanah air, persatuan dan kesatuan. Bangkitnya nasionalisme di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari bangkitnya nasionalisme di Asia. Namun timbulnya pergerakan nasional itu tidak hanya disebabkan oleh pengaruh dari luar Indonesia saja, seperti misalnya karena pengaruh kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905 saja, tetapi juga karena reaksi bangsa Indonesia terhadap kolonial. Pengaruh dari dalam antara lain adanya kesamaan nasib akibat imperial dan kolonialisme, kenaan kekayaan masa lalu, munculnya kaum terpelajar, dan kemajuan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Sedangkan pengaruh dari luar antara lain kemenangan Jepang terhadap Rusia, pergerakan bangsa India, gerakan kebangsaan Filipina, gerakan nasionalisme Raya Cina, penggerakan tunik muda, dan pergerakan nasionalisme Mesir.
Saring keterkaitan pengaruh dari dalam dan pengaruh dari luar menyuburkan pertumbuhan nasionalisme bangsa Indonesia. Munculnya lacanya nasionalisme ini diawali dari peralihan penjualan fisik menuju penjualan organisasi masa pemerdekaan, masa Orde Lama, masa Orde Baru, masa reformasi dan pasca reformasi. Langkah strategis di depan bangsa Indonesia harus menumbuhkan nilai-nilai nasionalisme yang lebih kuat kepada generasi muda penerus bangsa ini ke depan. Kepanjang sejarah kesadaran nasionalisme ini memiliki karakter dan ciri khas masing-masing di setiap periodenya. Nasionalisme Indonesia begitu kuat pada masa lalu karena konsepsi bangsa ini lebih banyak merujuk pada beragam suku di tanah air yang menyatukan tekad dan semangat melawan penjajahan. Nasional Indonesia harus mampu berkontribusi dalam mewujudkan tata masyarakat yang sejahtera, bermartabat dan keadilan. Kontribusi ini memiliki peran jangka bagi menguatkan nasionalisme Indonesia. Pertama, kita terhindar dari Calvinisme yang menghadap bangsa ini sendiri lebih tinggi daripada bangsa lain. Kedua, peran serta di panggung internasional menjadi caranya untuk mensosialisasikan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam 4 konsepsi bangsa Indonesia. Akar-akar demokrasi di Indonesia dan perkembangannya pada masa kini. Akar-akar demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari lahirnya berbagai perkumpulan dan perserikatan seperti Paraat senjaga didirikan bukan sebagai parlemen perwakilan rakyat Indonesia, melainkan hanya sebagai penasihat Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Akan tetapi beberapa aktivis pergerakan nasional memaafkan Paraat sebagai wajah perjuangannya untuk membela kepentingan rakyat Indonesia dan perjuangannya bagi kemerdekaan Indonesia. Salah satu tonggak sejarah perjuangannya bangsa Indonesia yang sekaligus sebagai tonggak demokrasi di Indonesia adalah Kongres Pemuda II. Musyawarah yang menyatukan semua organisasi pemuda di berbagai daerah di Indonesia yang membuahkan hasil kesepakatan penting bagi keberlangsungan kehidupan bangsa Indonesia dengan lahirnya Sumpah Pemuda. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia melalui sejarah yang panjang semenjak Indonesia merdeka. Demokrasi dipilih sebagai sistem yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Perkembangannya demokrasi di Indonesia diawali pada periode demokrasi liberal. Periode demokrasi terpimpin
dan periode demokrasi di Orde Baru tetap periode demokrasi di era reformasi. Persamaan dan perbedaan strategi pergerakan nasional. 1. Strategi pergerakan nasional terdiri atas dua bentuk strategi, yakni strategi radikal kooperatif dan strategi majorep kooperatif. 2. Strategi pergerakan radikal kooperatif merupakan perjuangan dengan menggunakan cara yang keras dalam menentang kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Kooperatif berarti tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Taktik non-kooperatif menyatakan bahwa kemerdekaan harus diusahakan sendiri oleh bangsa Indonesia tanpa campur tangan atau bantuan pihak lain. 3. Organisasi pergerakan yang bersifat radikal non-kooperatif adalah Partai Komunis Indonesia (PKI) tahun 1924, Perhimpunan Indonesia PI 1925, Partai Nasional Indonesia PNI 1927, Partai Indonesia P3 1931, dan Pendidikan Nasional Indonesia. Baru PKI baru 1991. 4. Strategi pergerakan nasional bersifat moderat merupakan perjuangan yang dilakukan dengan menghindari gerakan kekerasan atau perilaku yang keras dan ekstrem. Taktik kooperatif artinya perjuangannya yang dilakukan dengan cara bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda untuk menghindari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. 5. Organisasi pergerakan yang menempuh strategi moderat kooperatif antara lain Budi Utomo, Palindra, Darindo, dan Dapi. 6. Persamaan strategi pergerakan yang radikal dengan moderat adalah sama-sama pejuang untuk kemerdekaan Indonesia secara nasional. Pejuang melalui organisasi Morgan dipimpin oleh tokoh agama, kaum terpelajar, tokoh pemuda maupun tokoh-tokoh masyarakat. 7. Pembedakan strategi pergerakan yang radikal dengan moderat adalah dari segi cara dan taktik yang dipilih. Strategi radikal menyempuh cara keras dan menyorak kerjasama dengan Belanda, sedangkan strategi moderat memilih cara-cara lunak dan memaafkan kerjasama dengan Belanda untuk mencapai tujuan. Kehidupan bangsa Indonesia pada zaman penduduk Jepang. Jepang pertama kali tiba di Indonesia mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur pada tanggal 11 Januari 1942. Kedatangannya Jepang tidak terlepas dari Perang Asia Timur Raya pasca
ketika Amerika menyatakan perang terhadap Jepang diakibatkan Jepang melakukan serangannya mengagar terdapat tangkaran. Militer Amerika Serikat di Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember 1941 untuk memutuskan perang Asia Timur Raya. Jepang berusaha menguasai wilayah Asia, salah satunya Indonesia. Secara resmi Jepang menguasai Indonesia pada tanggal 8 Maret 1942. Setelah Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, Sumba. Pada awal pergerakannya, pemerintah militer Jepang bersikap baik terhadap bangsa Indonesia dengan mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Kebijakan sosial ekonomi mengakibatkan hidup bangsa Indonesia pada zaman pendudukan Jepang sangat menderita dan kemiskinan merajalela. Pada awal pendudukannya, Jepang bersikap baik dan ramah kepada rakyat Indonesia. Jepang yang manis dan lama itu ternyata hanya pacu belaka. Kenyataannya sikap dan tindakan Jepang mulai keras, kejam, dan semena-mena dan menguras habis sumber daya alam. Akibatnya rakyat mengalami penderitaan yang lebih berat daripada zaman penjajahan Belanda. Kehidupan bangsa Indonesia yang mengalami penderitaan itu diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh kependudukan Jepang. Kebijakan di bidang sosial, adanya pemaksaan rakyat Indonesia untuk melakukan penghormatan kepada dewa matahari dengan cara membungkukkan badan ke arah matahari terbit. Jepang membentuk pusat kebudayaan yang digunakan Jepang untuk mengawasi dan mengarahkan kegiatan para seniman agar karya-karyanya tidak menyimpan dari kepentingan Jepang. Dalam bidang militer, Jepang membentuk organisasi militer dan semi militer, di antaranya Heiho, Peta, Choihita, Choinandang, Keibodan, Bukai, Ijbura, Chainanta, dan Jakutotai. Dalam bidang pendidikan, Jepang mengharapkan pendidikan yang masih berkembang sampai dengan sekarang, yaitu pendidikan 12 tahun. Selain untuk mendidik siswa, Jepang juga melatih bagi guru-guru dan tujuan menyamakan pandangan untuk mewujudkan tujuan Jepang dalam memenangkan perang Asia Timur Raya. Kondisi ini dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia dengan menyiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Akhirnya Indonesia dapat memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.